Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semoga sehat semua ya. Untuk kali ini saya akan mencoba men-share-kan atau memberikan beberapa wawasan tentang bisnis ya, tentang bisnis masih se- ber masih sekitar eh, apa namanya? Bagaimana membangun bisnis itu, karena ini basic sekali, ya. Yang kita bahas ini tentang roadmap ya, roadmap jalan peta, peta jalan ya. Jadi setiap bisnis owner itu harus, ngerti mau dibawa kemana bisnisnya itu. Sehingga, kita harus bisa merancang merancang bagaimana dan mau jadi apa bisnis kita nanti. Dan rancangan kita ini sangat menentukan seberapa sukses atau seberapa besar bisnis kita. Ya mungkin semua rencana itu bisa berbeda dengan kenyataan, tetapi tanpa rencana itu kita nggak akan bisa jalan ya. Karena itu saya coba untuk memberikan beberapa wawasan tentang Anda bagaimana kita memulai bisnis itu ya. Kadang ini saya sampaikan karena apa? Karena dari beberapa, calon wirausaha atau pebisnis pemula, itu hanya sekedar ikut-ikutan tanpa ngerti ilmunya, tanpa mengerti, bagaimana kita memulai bisnis. Ya mungkin bisa kita memulai bisnis dengan ala kadarnya, pokoknya ikut, pokoknya mulai gitu aja, namun itu akan memerlukan banyak waktu, membuang waktu ketika kita sudah mempunyai, eee, teori-teori atau pondasi-pondasi bisnis yang benar ya. Oleh karena itu, untuk supaya Anda tidak membuang waktu ya, membuang waktu untuk trial error berbisnis oleh karena itu saya akan memberikan, beberapa tahapan, beberapa step untuk berbisnis itu seperti apa ya. Ya memang action, pertama action, tapi kita harus punya namanya action plan, kemudian kita juga punya perencanaan, jangka pendek, perencanaan jangka panjang itu seperti apa. eee, nah itu yang harus kita pelajari dan harus kita buat mulai awal ya. Ya mungkin tidak semua rencana kita bisa capai, tapi tanpa rencana nanti nggak akan dapat apa-apa ya. Seperti pepatah ya, mungkin diberikan Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Ya, keren kan? Jadi kalau setinggi langit, kalau jatuh di antara bintang-bintang masih enak kan? Seperti itu. Daripada nggak punya rencana, pokoknya urip waton gelundung, hidup pokok ala kadarnya dan sebagainya. Itu sangat menghambat dari kesuksesan kita. Ya, Anda bercita-cita ingin ingin mobil misalnya. Kalaupun jatuh dapat motor kan lumayan. Daripada nanti nggak ingin apa-apa, kemudian akhirnya nggak dapat apa-apa gitu ya, seperti itu. Jadi semua bisnis itu harus direncanakan, semua bisnis itu harus diplot, harus di-setting secara sistematis ya. Nanti kalau kita ketemu, kita coba memberikan beberapa worksheet, beberapa lembar kerja supaya lebih jelas lagi, tapi nanti tolong dipelajari beberapa slide yang saya berikan, beberapa video yang saya berikan, beberapa penjelasan-penjelasan secara audiovisual ini. eh, Bagaimana kita memulai satu bisnis. Di belakang saya itu ada bisnis plan saya ya, ada beberapa macam teknik bisnis plan ya. Itu pun ada beberapa bahkan cuma 50-60% yang tercapai. Ya enggak masalah ya. Karena itu adalah perencanaan, kemudian kita juga kalau misalnya sudah berusaha untuk mencapainya tergantung nanti evaluasinya. Evaluasinya di mana? Evaluasinya kira-kira eh, kegagalannya di mana, itu bisa kita evaluasi ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa nanti nggak akan ada evaluasi, nggak akan
akan ada nanti namanya peningkatan karena setiap peningkatan itu mesti ada kegagalan sebelumnya atau ketidak tercapaian langkah sebelumnya ya. Jadi sebelum kita naik tingkat itu mesti nanti ada sesuatu ilmu, sesuatu hikmah yang bisa kita dapatkan dari sesuatu yang salah mungkin kita melakukannya ya. Mungkin misalnya target pasarnya saya coba untuk produk saya misalnya keripik kacang ini ibu-ibu, ternyata nggak ada yang terima, rasanya nggak terlalu bagus. Tetapi ketika suatu saat Anda menemukan, oh ketika saya jual di lingkungan mahasiswa ternyata laris manis. Nah, itulah akhirnya kita menemukan kita gagal untuk berjualan di kalangan A misalnya, kalangan ibu-ibu, tapi kita berhasil di kalangan mahasiswa dan pelajar misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu evaluasi yang tidak kita temukan ketika kita tidak membuat perencanaan dan melakukan bisnis itu sendiri ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang mungkin tidak dapat kita dapatkan dari orang lain ya, tidak kita dapatkan dari bangku kuliah, tapi berdasarkan pengalaman dan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu peristiwa, suatu interaksi yang mungkin dalam perjalanan membangun bisnis, gitu ya. Oke, kita coba share screen, kita coba memahami dulu ya, apa sih roadmap bisnis itu. Ya. Ah, kita mencoba untuk mengeluarkan semua pikiran kita. Bisnis itu perlu energi dan perlu pikiran juga, tidak hanya coding ya, tidak hanya membuat program yang mengeluarkan pikiran, tapi bisnis juga harus mengeluarkan pikiran. Karena di situ nanti akan tahu eh, kelemahan kita apa, kemudian bagaimana menutupi dan bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang kita buat atau kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat ya. Apa sih tujuan roadmap itu? Roadmap berfungsi sebagai instrumen yang memandu perubahan kegiatan dengan melihat karakteristik, ini semacam evaluasi aja ya. Jadi instrumen untuk memandu perubahan, setiap waktu bisnis itu akan berubah. Nah, roadmap itu nanti akan menjadi instrumen untuk melihat karakteristiknya. Ternyata produk saya itu tidak cocok ya untuk karakter atau untuk segmentasi A misalnya. Nah, nanti setiap perubahan ternyata sekarang lebih ngetren untuk kalangan anak muda ya. Itu nanti bisa kita evaluasi di situ. Kemudian juga sebagai instrumen pemersatu semua kegiatan dan lingkungan yang sudah kita tetapkan. Jadi nanti ketika Anda punya karyawan, punya tim ya, ketika melihat roadmap-nya, roadmap itu bisa secara umum dan secara detail ya, bisa di per divisi usaha, nanti kita jelaskan, atau per bagi pemilik bisnisnya, oh roadmap bisnis saya mau jadi kemana, itu merupakan visi ke depan. Tapi secara organisasi nanti bisa dipecah lagi, roadmap sebagai marketing seperti apa, roadmap research and development seperti apa, roadmap bagian produksi seperti apa ya. Roadmap juga bertujuan untuk memandu mana bagian start dan finishnya sampai program itu dinyatakan sukses. Jadi goalnya akhirnya itu seperti apa? Kita startnya di sini, nanti kita bisa memetakan, oh ternyata nanti saya harus seperti ini, gitu ya. Saya start jualan kue di rumah sekarang, tapi suatu saat saya harus mempunyai satu toko kue yang merupakan supplier di seluruh Blitar misalnya, itu adalah. Nah, untuk menjalankan ke sana itu seperti apa? Nanti step-stepnya kita breakdown lagi dalam kegiatan organisasi, dalam kegiatan produksi, kegiatan pemasaran dan sebagainya.
Kemudian roadmap juga berfungsi sebagai rujukan setiap perubahan yang akan dilakukan, ya. Ketika ada perubahan di tengah jalan, maka ternyata kita nggak bisa sampai di sana nih. Katakanlah eh, perubahan udah berubah nih, ya apa? Ada perubahan yang signifikan di bidang IT. Kita nggak bisa bisnis ini apa namanya sampai di sana karena sudah tergilas dengan ilmu atau dengan teknologi, ya. Seperti misalnya kirim surat melalui perangko misalnya kayak dulu, ya. Dulu roadmap-nya harus misalnya kantor posnya itu harus mencapai 1.000 surat per hari misalnya. Nah, akhirnya di tengah jalan apa yang terjadi? Karena teknologi informasi, kemudian sosial media dan seterusnya bisa mewakili mengucapkan apa namanya atau menulis surat dengan menggunakan elektronik, maka secara konvensional surat-surat manual semacam itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh eh, satu kegiatan aktivitas bisnis yang harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kemudian apa antisipasinya? Ya, kita coba membuat satu aplikasi, kemudian membuat satu sistem, ya, untuk mengganti teknologi-teknologi yang sudah usang, ya, seperti itu. Kemudian prinsip dasarnya seperti apa? Prinsip dasarnya adalah ringkas. Jadi roadmap itu harus singkat, bisa diterjemahkan dengan simple, ya. Kemudian jelas, bahasa yang digunakan dalam menyusun roadmap adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami, kemudian terukur. Nah, dari setiap step-step bagian kegiatan aktivitas bisnis kita itu harus terukur, termasuk goal, output, outcome, program waktu, ya, kegiatan bisa diukur dengan baik. Kemudian rinci, kita keluarkan semua pengalaman kita keluarkan, coba kita interview kepada orang-orang yang punya usaha yang sama. Kira-kira apa yang kurang, kegiatan apa yang kurang yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian juga adjustable, roadmap bisa diakomodasikan feedback dan revisi jika diperlukan. Ya, tadi seperti saya bilang tadi bahwa setiap aktivitas bisnis itu mesti akan berubah, ya, berubah dengan cepat. Apalagi di bisnis online nanti yang mungkin Anda pilih itu nanti akan berubah sangat cepat, ya. Model pemasarannya pun juga sangat berubah, ya. Mulai sosial media, kemudian dengan SEO dan seterusnya. Nanti akan terus berubah mengikuti perkembangan dari teknologi yang ada. Oleh karena itu sebuah roadmap itu harus adjustable, ya. Jadi harus bisa eh, apa ya, bisa diakomodir lah, fleksibel, ya. Kemudian komitmen, sebuah dokumen bisa dikatakan sebagai roadmap adalah dokumen yang telah disetujui mereka yang terlibat. Nah, kemudian kalau misalnya itu ini kalau misalnya tim, ya, kalau misalnya kita sendiri, kita juga harus komitmen terhadap apa yang kita tulis. Saya harus mencapainya. Hari ini saya harus mengirim barang 10 kiriman. Nah, itu harus komitmen di situ. Saya harus besok besok harus promosi minimal jangkauannya sekian, anggaran sekian, harus seperti itu. Kemudian resmi, selanjutnya kita dokumen resmi sebagai acuan, rujukan, melakukan pekerjaan dan lingkup yang sudah ditentukan. Ketika nanti Anda punya tim, dibuat SOP, ya, dibuat semacam sebelumnya kita kumpulkan pada karyawan-karyawan kita, oh, kita mau jalannya mau ke sana, ya. Nanti kamu seperti ini, jangan sampai ada satu anggota atau beberapa anggota yang tidak mengerti sehingga nanti bisa menjadi beban organisasi. Itu, ya. Kemudian
fungsi roadmap bagi stakeholder ya. Stakeholder ini nanti kalau misalnya sudah sudah menjadi satu sistem ya. Bagi manajer roadmap digunakan manajer untuk media mengkomunikasi sebuah rencana tentang rencana yang akan dilakukan ke depan kepada seluruh stakeholdernya, kepada semua yang mendukung aktivitas bisnis kita ya. Kemudian tim pengembang sedangkan untuk tim pengembang keberadaan roadmap ini berfungsi untuk media mempermudah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ya, saya bicara perusahaan ya, nanti kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja, dari hal diri kita, bagaimana kita memulai start bisnis, kemudian kita juga bagaimana mencapai goal yang sudah kita tentukan. Ya. Kemudian tim desain, misalnya ini bagian desain ini, secara contoh dengan adanya roadmap, para ahli dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah atau goal yang ingin dicapai sehingga bisa fokus pada kepuasan pelanggan. Ya. Jadi dengan roadmap ini semua stakeholder, semua yang terlibat dalam aktivitas bisnis itu nanti akan mengerti dan bisa menerjemahkan apa sih kemauan dari perusahaan itu ya. Apa sih yang mau diharapkan oleh perusahaan itu? Apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat roadmap seperti itu? Apakah sudah klop dengan tim yang lain? Apakah sesuai dan tepat pada real yang sudah ditentukan? Ya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang membelot atau keluar dari real, nanti akan kelihatan, oh kamu enggak seperti ini loh, kamu kembali ke roadmapnya, roadmapnya itu seperti ini, jalannya seperti ini, kamu sudah katakanlah sudah keluar dari jalur. Nah, kemudian bagi tim marketing, sebuah roadmap juga dapat membuat tim marketing bisa dengan mudah untuk mempertahankan pelanggan lama juga mendapatkan pelanggan baru. Jadi roadmap itu bisa membuat tim marketing mudah mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian bagi eksekutif, jajaran eksekutif, roadmap itu berfungsi sebagai media menilai apakah program itu dijalankan dengan baik atau dijalankan sesuai rencana atau tidak. Nah itu bagi eksekutif bisa melihat dari, oh ternyata semuanya tepat waktu nih. Semua berjalan dengan baik, efektivitas pekerjaan hampir mencapai 90 sampai 100%, mungkin ya 100%, 90%, 80% ya. Semua berjalan, tidak ada WIP ya, tidak ada kegiatan yang menganggur di antara tim, tidak ada waste in proses di produksi ya, semua berjalan dengan seperti itu karena mereka sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian contoh roadmap ya. Jadi misalnya Anda ingin membuat satu bisnis ya. Saya katakanlah 5 tahun ke depan saya ingin membangun bisnis mulai dari sekarang. Nanti dipraktekkan betul-betul ya ketika nanti kita tatap muka, kita praktekkan betul-betul setiap orang satu bisnis. Start mulai sekarang, bisnis, membuat produk, pikirkan produk sekarang. Kalau sudah produk, pikirkan value-nya, pikirkan value proposition atau keunggulan-keunggulan dari produknya, nilai dari produknya itu di mana, kemudian apakah produk itu berkualitas, apakah pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, apakah diterima oleh masyarakat, apakah produk ini punya keunikan sendiri, kemudian apakah sudah menemukan segmentasi pasar yang tepat, kemudian juga
apakah sudah menemukan media yang tepat dan semua komponen PMC, ya. Kita membuat produk tidak hanya membuat produk kemudian kita jual, kita harus bisa menganalisis, kita harus bisa mengevaluasi apakah produk kita memang benar-benar dibutuhkan oleh orang atau customer ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, ya kita evaluasi di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya sehingga customer tidak bisa menerima produk kita. Ya, start mulai tahun 2021 Anda mulai pikirkan bisnisnya masing-masing. Kalau sudah bisnis kita angkat value-nya, kita coba telaah lagi produk kita apakah sesuai ataukah ada perubahan atau ada sesuatu yang perlu ditingkatkan. Ya, nanti kita coba cek satu-satu teman-teman sudah punya produk atau belum, ya. Harapan saya nanti ketika saya ketemu nanti Anda sudah punya produk, ya. Mulai sekarang dipikirkan. Saya kira sudah ya di semester 1 atau di semester sebelumnya di kewirausahaan 1 itu nanti sebenarnya itu targetnya Anda punya produk dan punya keahlian untuk pemasaran secara online. Nah, itu kita tinggal meneruskan aja sebenarnya di KWU 2. Saya anggap semua sudah punya produk. Nah, nanti bagaimana meningkatkan value atau nilai dari produk itu sendiri. Jangan sembarangan produk sama dengan orang lain. Kita harus punya menggali value-nya, menggali apa namanya, keunggulan-keunggulan dari produk itu sendiri. Kita matangkan di tahun 2021, kita memulai bisnis, ya, kita coba berkomitmen untuk berbisnis dari sekarang, ya. Kemudian setelah itu tahun 2002 bisnis saya harus bisa berkembang. Saya ulangi, tahun 2002 bisnis saya harus bisa berkembang, ya. Anda harus tirukan semacam itu, kuatkan dalam hati. 2002 dengan dilihat dari apa? Asetnya meningkat, omsetnya mulai naik. Misalnya Anda bisnis kaos sablon, ya. Saya tahun 2002 harus punya meja sablon minimal ada 24 set misalnya. Punya apa namanya? Pemanas misalnya, sudah punya pemanas sendiri dan pasar sudah jelas, ya, pasar sudah tertata, ya. Kemudian media online, media yang saya gunakan untuk jualan sudah tepat, ya. Omset mulai merangkak naik, stabil dan meningkat, ya. Stabil dalam hal ini pasarnya sudah pas, tinggal kita menaikkan saja penjualan, ya. Ada penambahan aset, pasar mulai repeat order, ya. Penambahan aset Anda bisa lihat, ruang sablon saya itu sudah punya peralatan komplit atau belum, sudah punya press atau belum, sudah punya meja rotari atau belum, sudah punya stok tinta atau belum, ya. Dan seterusnya, peralatan-peralatan dilengkapi semua, ya. Kalau misalnya sudah meningkat itu artinya bisnis Anda sudah berkembang. Tahun 2002 bisnis saya berkembang. Secara finansial harusnya saya sudah tidak mengkhawatirkan lagi, karena bisnis berkembang artinya secara finansial Anda sudah mendapatkan pendapatan di situ, Anda sudah mendapatkan penghasilan dari bisnis Anda, ya. Kemudian terus berkembang, tahun 2024 bisnis saya sudah mulai membangun sistem. Artinya apa? Artinya Anda sudah mulai punya karyawan, ya. Anda sudah punya SOP, melatih karyawan untuk nyablon,
organisasinya sudah jalan. Ketika Anda pergi sebentar, misalnya Anda tinggal keluar kota gitu, ketika ada pesanan itu sudah jalan ya. Karena apa? Sudah mempunyai sistem. Tapi Anda masih perlu cawe-cawe untuk membantu di usaha. Karena apa? Karena usaha sablon saya masih membutuhkan keahlian untuk apa namanya, desainnya itu harus bagus ya. Cara membuat filmnya itu anak-anak katakanlah karyawan saya belum terlalu bisa. Nah, dari situ tapi Anda sudah punya karyawan, itu artinya Anda sudah mulai merancang satu SOP, satu apa namanya, sistem di perusahaan itu. Katakanlah sistem untuk hadir misalnya jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau misalnya lembur nanti jam jam 7 malam sampai jam 12 malam misalnya seperti itu. Itu harus tertulis semuanya ya, supaya bisa dihargai sama karyawan itu sendiri. Jadi tidak sewaktu-waktu manggil, kamu kerja di sini yuk. Itu sistem borongan. Enggak masalah misalnya Anda menerapkan sistem borongan, tapi paling tidak ada sistem, ada agreement, ada satu SOP yang bisa kita baca dan kita pahami secara bersama-sama ya. Kemudian tahun 2025 nih ya, bisnis saya sudah autopilot, artinya sudah jalan sendiri. Saya angkat manajer di sana, bisa mengatasi semua yang saya lakukan dulu sebelum saya punya manajer. Ya, jadi udah autopilot, pikiran Anda tinggal fokus pada pengembangan sistem, pengembangan bisnis, ekspansi produk atau tempat. Misalnya produk saya dulu cuma nyablon manual, ya. Kemudian karena yang nyablon manual sudah jalan, saya ingin beli mesin printing. Nah, itu satu bisnis baru itu ya, mesin printing. Kemudian juga saya ingin beli mesin bordir. Nah, itu bisnis baru juga. Nah, otak Anda sudah berpikir tentang pengembangan bisnis itu. Karena bisnis sablon secara manual sudah jalan. Ya. Terus bisnis itu terus berkembang seperti itu. Silahkan nanti membuat roadmap sendiri, bisnis Anda seperti apa yang Anda inginkan ya. Kok enak Pak membuat roadmap nanti 5 tahun langsung berhasil. Ya enak ya, kita maunya enak. Tapi perlu diingat bahwa di dalam perjalanan itu nanti mesti ada namanya hambatan, tantangan, gangguan ya. Tidak semuanya berjalan mulus. Mungkin karena Anda trader terus kebakaran, itu kan macam kecelakaan yang tidak kita harapkan. Mungkin nanti keluar masuk karyawan, keluar masuk karyawan yang sudah kita latih untuk nyablon sudah bagus, akhirnya keluar bikin sendiri ya. Itu adalah satu hambatan tantangan atau tantangan lah ya, tantangan yang perlu kita sikapi untuk supaya kita tidak menyerah. Oleh karena itu kita mapping aja semua kemungkinan kegagalan itu apa saja. Tanya kepada orang-orang yang sudah merintis atau sudah melakukan bisnis ini. Ini paling mudah belajar seperti itu ya. Coba mendekati orang-orang yang sudah berbisnis di yang di bidang yang sama. Itu nanti akan jadi sharing di situ, kemudian jadi ilmu baru bagi kita ya. Nah, kita bisa mengatasi beberapa hambatan itu dengan mudah dengan versi kita ya. Misalnya keluar masuk karyawan versi mereka ya harus nyari lagi ya. Kemudian Anda punya inovasi baru. Saya membuka kursus sablon aja Pak. Sehingga ketika nanti ada satu yang mundur, saya punya cadangan yang sudah saya latih dulu misalnya seperti itu.
Nah, itu salah satu inovasi dan bagaimana kita me apa namanya, menghadapi tantangan itu dengan antisipasi. Nah, dan itu silahkan nanti, bisnis itu nanti seperti itu ya, jalannya akan seperti itu. Tidak mulus terus sampai 2025 akhirnya Anda punya bisnis besar, tidak seperti itu. Tapi kemungkinan ketika Anda, eee, komitmen itu akan mencapainya, ya. Kendalanya itu cuma males sama tidak komit, itu aja. Tuh, itu pembahasan tentang roadmap ya, bisa dimengerti ya. Jadi, mulailah kita membuat jalan ya, membuat jalan untuk menuju sukses itu seperti apa. Eee, kalau kemarin kita sudah punya impian-impian yang sudah Anda tuangkan ya, nah kita coba membuat jalan untuk mencapainya. Impian ketika kita tidak action sama sekali atau keinginan yang di mana kita hanya diam saja yang punya keinginan itu namanya halusinasi. Tapi kalau kita punya impian tapi punya, kekuatan motivasi untuk mencapainya, nah itu nanti akan menjadi satu kenyataan, tuh ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, bagaimana kita membuat satu roadmap ya, roadmap untuk mencapai satu kesuksesan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, kita akhiri, kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.